Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Intan pimpin doanya dulu. Baik, Bu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami akan mulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Kau boleh berkatikan, bahkan juga ibu guru kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Sari, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. si Rosma kemana ini? Sakit, Bu. Oh sakit. Bu. Sakit giginya, Bu. Sakit giginya. Ya, Bu. Aduh, Makan kasihan terus kali ya. Kalian doakan ya. Ya, Bu. Jadi materi kita hari ini yaitu arti bertobat. Apa? Arti bertobat. Jangan ngomong kalian di situ ya. Iya, Bu. Oke. Siapa yang tahu apa itu arti bertobat? Bu. Apa? Bertobat itu kan, Bu, kembali kepada Bapa dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, Bu. Iya betul sekali. Siapa lagi? Hojo Sari. Aha. Imang goon dan may boto bebe. Jadi saya jelaskan apa itu pertobatan. Pertobatan adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dan dekat dengan Dia. Ditulis di bukunya apa itu arti bertobat. Oke, Bu. Minggu depan ibu tanya harus mengerti ya. Ya, Bu. Enggak ada pulpen. Itu pulpen. Kasih dulu pulpennya Intan. Ya, Bu, itu banyak. Sambil ditulis didengarkan ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi mengapa manusia itu perlu bertobat? Bilang dulu mengapa manusia itu perlu bertobat. Supaya enggak mati, Bu. Iya, supaya nggak mati Intan. Supaya beroleh hidup yang kekal, Bu. Iya, betul sekali. Jadi manusia itu perlu bertobat karena manusia itu sudah diwariskan dosa oleh Adam dan Hawa. Jadi biarpun dia melakukan yang baik. Oke, jadi biarpun kita melakukan yang baik, tetapi kita sudah memiliki dosa warisan. Itu dia apa tadi saya bilang? Dosa warisan. Iya, dosa warisan. Nah, dari contoh pertobatan ini bisa kita lihat dari Lukas 19 ayat 10. Dibuka dulu. Bu. Lukas 19 ayat 20. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, dibacakan dulu. Sama-sama membaca ya. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuhan, inilah minat Tuhan, aku telah menekannya dalam satu tangan. Tunggu dulu, Bang. Oke, jadi manusia itu walaupun sudah berbuat baik, tetapi dia tetap memiliki dosa. Karena dia sudah memiliki dosa warisan, yaitu dari Adam dan Hawa. Dari mana? Adam dan Hawa, Bu. Iya, Adam dan Hawa. Contoh dari pertobatan ini bisa kita lihat dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Buka Alkitabnya. Lukas berapa, Bu? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah. Jadi apa judulnya di situ? Tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, Bu. Iya, perumpamaan anak yang hilang. Siapa yang sudah tahu ceritanya? Kami, Bu. Ya, ceritakan dulu Sari. Jadi kan, Bu, cerita ke depan ke saya, Bu. Iya, boleh ke depan. Biar lebih didengar temannya dengan baik ya. Jatuh. Jatuh Sari. Oh, makasih Intan.
Jadi kan teman-teman, cerita tentang program tentang anak yang hilang ini, dulu ada 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Jadi si bungsu ini orangnya tuh suka berfoya-foya, suka berpesta. Jadi dimintanya lah hak warisannya dari bapaknya, dibilang, berilah aku hak warisanku dan aku nggak akan di sini lagi. Pergilah dia ke negeri yang jauh, di sana dia berpesta, minum-minum yang keras, makan makanan enak, terus habislah semua hartanya itu. Jadinya dia jadi budak, makan sisa-sisa nasi babi. Terus dia ingat akan bapaknya di kampung, kalau dia itu seperti raja di kampung kayak gitu. Terus dia mengingat bapaknya, terus dia pulang lagi, terus dia meminta pengampunan dari bapaknya gitu. Iya, bagus sekali. Oke, makasih ya Sari. Iya Bu. Iya, begitu dia ceritanya. Ada seorang anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu ini langsung meminta harta warisan bagian darinya supaya dia bisa berfoya-foya. Tetapi yang bisa kita ambil di sini adalah pertobatannya. Walaupun dia sudah melakukan yang tidak baik, dia mengambil harta orang tuanya pergi berfoya-foya, tetapi jadi apakah orang tuanya masih menerima anaknya biarpun sudah melakukan hal yang seperti itu? Masih Bu. Iya, jadi kalian jika sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya mencuri uang mama kalian, mencubit temanmu, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, kalau kalian datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan, maka kalian akan Ampuni Bu. Iya, diampuni. Jadi itulah bertobat. Tetapi kalau kalian sudah meminta pengampunan kepada Tuhan, tetapi melakukannya lagi, jadi bagaimana itu? Dia sudah meminta maaf kepada Tuhan, tetapi melakukannya lagi. Iya, jadi kalau kalian sudah meminta maaf kepada Tuhan, jangan lagi mengulangi Kesalahan lagi Bu. Iya, mengulangi kesalahan lagi. Jadi ibu akan buat dulu diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu, mengapa manusia perlu bertobat? Bu. Iya, mengapa manusia perlu bertobat? Jadi itu diskusikan dulu kalian ya. Mengapa manusia itu perlu bertobat? Cepat. Udah Bu. Udah Bu. Iya, satu-satu menjelaskan ya, Sari. Kenapa kita harus bertobat? Yang pertama Bu, supaya kita tidak mati dan kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Iya, bagus sekali, Intan. Mengapa kita perlu bertobat? Ya, supaya kita kembali ke jalan yang benar dan kembali juga kepada Bapa dan dekat kepada Tuhan. Bu. Iya, jawabannya semua benar ya. Bu. Jadi, mengapa manusia itu bertobat? Supaya Tuhan memaafkan kita dan kita bisa kembali bersamanya dan kesalahan kita Dimaafkan Bu. Iya, dimaafkan. Nah, jadi untuk pendukung dari materi kita pada hari ini, kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Di mana Kisah Para Rasul? Di perjanjian baru loh. Kisah Para Rasul berapa? Enggak tahu. Kisah Para Rasul berapa, Bu? Kisah. Udah. Oke, bacakan dulu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Iya, karena itu sadarlah. Lalu apa tadi? Dan bertobatlah. Dihapuskan. Iya. Jadi menjadi inti pembelajaran kita hari ini, sadar dan bertobatlah kembali kepada Tuhan Bu. Iya, agar dosamu dimaafkan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, manusia berdosa harus bertobat. Bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjanji tidak melakukannya lagi dan memang benar-benar kembali kepada jalan Tuhan. Oke, demikian pembelajaran kita. Jadi tugasnya minggu depan ditulis. Oke Bu. Mengapa
anak bungsu itu takut pulang ke rumah? Oke, Bu. Yang kedua, bagaimana cara anak bungsu ya, mengakui kesalahan di hadapan ayahnya? Bu. Oke, itu ya. Jadi minggu depan diperhatikan tugasnya. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, doa kita dipimpin oleh Sari Sinaga. Ya, Bu. Maju ke depan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan. Tuhan berkati kami belajar. Sebentar lagi kami mau pulang. Tuhan berkati kami agar sampai di rumah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Shalom. Shalom Bu.